Pemirsa, kasus kematian pria terlilit lakban di Bandar Lampung mengingatkan publik dengan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Bangayunan. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV untuk keperluan penyelidikan. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak Eva, selamat sore para pemirsa sekalian. Pak Susno, meski hasil otopsi sudah dinyatakan selesai, namun pihak kepolisian belum dapat mengungkap penyebab dugaan kematian. Untuk kasus seperti ini, Pak Susno, apa yang menjadi kesulitan bagi polisi untuk mengungkap penyebab kematian? Baik, sebenarnya mengambil pengalaman daripada meninggalnya Arya Daru yang diplomat itu bisa dijadikan pelajaran untuk mengungkap perkara ini gitu. Maka ada dua kemungkinan, satu perkara tindak pidana, kedua bukan tindak pidana. Kalau tindak pidana, apakah dia dibunuh, dianiaya oleh orang, ataukah ada sebab-sebab lain, misalnya dia meninggal karena bunuh diri. Nah ini yang harus diungkap. Nah, dari mana mengungkapnya? Titik pengungkapan yang paling utama itu adalah dari tempat kejadian perkara. Apa yang harus diolah di tempat kejadian perkara? Pertama, viktimnya, korbannya ya. Korbannya yang jelas ditemukan kepala terlilit lakban, ada plastik. Nah, dari situ bisa diungkap apakah plastik itu dipasang sendiri atau ada orang lain yang memasang. Maka bisa dilihat dari lakbannya dan kebiasaan daripada si victim atau si korban ini, apakah dia kebiasaan tangan kiri atau tangan kanan ya. Kemudian yang kedua, di tubuh korban, sekujur tubuh korban, adakah tanda-tanda penganiayaan? Ataukah ada tanda-tanda lain, misalnya seperti ada tanda mulut berbuih, tanda bunuh diri, dan sebagainya. Nah ini yang bisa memperdalam kondisi korban, ada pidana apa tidak pada tubuh korban, ini adalah kedokteran forensik. Nah kemudian di TKP ini harus dilihat juga, dibuktikan juga dengan scientific, yaitu dengan pembuktian melalui alat-alat bukti saintifik. Misalnya apa saja? Sidik jari, CCTV, kemudian HP dari korban, dan sebagainya, itu harus diungkap semua. Termasuk bila perlu melakukan pemeriksaan DNA. Nah setelah itu baru dilakukan nanti secara bersamaan ada yang memeriksa saksi-saksi. Nah termasuk saksi keluarga yang di Tangerang ya kalau tidak salah, untuk mengetahui tentang apa latar belakang dan kebiasaan daripada korban. Kemudian saksi terdekat di lokasi, yaitu yang punya kos-kosan, yang melihat korban itu masuk pada jam berapa yang terakhir, kemudian bersama dengan siapa dia melakukan itu. Jadi TKP atau tempat kejadian perkara sangat menentukan untuk mengungkap kasus ini. Makanya kita minta kepada Polres Bandar Lampung ya kalau tidak salah Polresnya ini supaya berhati-hati, teliti, jangan sampai ada hal-hal yang terabaikan dalam pemeriksaan TKP. Memang ada suatu masalah, yaitu bahwa pintu didobrak oleh masyarakat ya, penduduk sekitar untuk mengetahui kondisi korban. Nah ini tapi bukan berarti itu jadi alasan bahwa perkara ini tidak bisa diungkap gitu. Nah masih tetap bisa diungkap karena masih banyak bukti-bukti saintifik lain yang untuk mengungkapnya. Jadi jangan terlalu membebankan atau berpedoman kepada pembuktian itu lewat saksi ya. Pembuktian yang terbaik itu adalah pembuktian lewat saintifik ya, itu pembuktian melalui ilmu-ilmu, yaitu kedokteran kehakiman, sidik jari, kemudian CCTV, kemudian HP, dan
juga bila perlu diadakan pemeriksaan DNA gitu. Nah, sedangkan Baik. pada tubuh korban, pemeriksaan kedokteran kehakiman itu adalah pemeriksaan tubuh luar dan pemeriksaan dalam, yaitu dengan melakukan apa namanya diambil organ-organ tubuh itu untuk menentukan penyebab daripada kematian, apakah kekurangan oksigen ataukah karena ada racun dan lain-lain. Tapi tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Untuk menentukan siapa pelakunya adalah dengan cara, kalau memang ini adalah pidana ya, dengan cara melalui saintifik yang lain, yaitu alat-alat bukti lain. Demikian. Oke. Baik. Terkait dengan TKP, Pak Susno sampaikan sangat krusial ya, dan personel Inavis juga melakukan olah kejadian perkara untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pidana atau tidak, dan adanya barang korban yang hilang atau tidak. Dengan kondisi pintu yang didobrak, artinya seberapa signifikan mempengaruhi pemeriksaan krusial di TKP untuk mengungkap kasus? Nah, untuk pintu yang didobrak ini kan karena itu kemungkinan besar pada saat didobrak dia terkunci di dalam. Nah, terkunci di dalam ini kita tidak bisa katakan bahwa ini dikunci oleh si korban, bukan ada orang lain yang masuk ya, karena kita harus tahu dulu jenis kuncinya bagaimana gitu ya. Bisa saja misalnya terkunci tapi yang kunci orang dari luar gitu kan. Kalau kuncinya itu apakah kunci tradisional gitu yang ada anak kuncinya ya, kemudian orangnya keluar dari luar dikunci sehingga terkunci, kuncinya tidak ada di apa namanya, tidak tertinggal di pintu di dalam gitu. Nah, ini harus dipelajari karena kita belum dapat penjelasan dari pihak Polri ya. Apakah kuncinya itu pakai kunci kartu? Saya kira kos-kosan ini mungkin tidak. Ataukah kuncinya itu adalah kunci slot gitu, kunci slot yang dicucukkan gitu ya. Nah, itu nanti harus dicek juga gitu di kunci pintu itu adakah tertinggal sidik jari apa tidak. Nah, kita berharap apa namanya Inavis dari Polda Lampung ya atau Polres Kota Bandar Lampung untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti di dalam melakukan pemeriksaan ini. Jangan sampai misalnya tidak ada kesimpulan yang jelas sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa matinya, wah ada yang mengatakan bunuh diri, ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan dirampok. Nah, barang-barang berharga korban memang sangat penting untuk diteliti. Karena kalau misalnya ada barang berharga yang hilang, HP-nya hilang, dompetnya hilang, atau ada benda berharga lain hilang, nah itu berarti kemungkinan besar ada peristiwa kriminal pencurian atau perampokan. Nah, Baik. ini kita belum bisa banyak menafsirkan ya. Ya, betul. Pak Susno tadi di awal kasus ini mengingatkan publik dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, dan Anda sampaikan bisa belajar dari kasus sebelumnya Arya Daru. Bagaimana Anda melihat keterkaitan atau kemiripan kasus ini dengan kasus Arya Daru, dan apa yang bisa dipelajari untuk mengungkap kasus ini? Ya, kemiripan kita pertama sama-sama melihat bahwa di kepala korban ada plastik ya, kemudian diikat dengan lakban. Nah, apakah plastik dan lakban itu adalah upaya daripada korban untuk melakukan bunuh diri ya? Bunuh diri dengan mencegah oksigen masuk ke dalam tubuh. Ataukah justru itu ada orang lain yang masuk ke situ, kemudian melakukan suatu perbuatan untuk menghabisi nyawa korban, supaya korban ini dikira bunuh diri, seperti yang terjadi pada diplomat muda, yaitu saudara Arya Daru ya. Nah, ini bisa jadi kemungkinan-kemungkinan masih banyak, tapi itu akan terjawab oleh pemeriksaan di TKP, baik terhadap tubuh korban maupun terhadap benda-benda lain. Ya, semoga proses penyelidikan segera menemukan titik terang untuk mengungkap kasus. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Mbak Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.